Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzah ucapkan terima kasih ya sebelumnya. Mohon maaf karena Ustadzah hanya bisa melalui rekaman suara. Mudah-mudahan apa yang Ustadzah sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jadi pada hari ini kita akan belajar menggali isi teks pidato ya. Di sini ada yang sudah pernah pidato, menyampaikan sebuah uraian pidato, teks pidato gitu sebelum-sebelumnya. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan ketika berpidato? Nah, pada dasarnya pidato sendiri itu merupakan sebuah gagasan yang berisi suatu hal dan disampaikan di depan umum. Artinya kita menyampaikan sebuah pemikiran kita, sebuah ulasan kita yang tertuang dalam sebuah tulisan, kemudian itu kita sampaikan secara lisan di depan umum. Ketika pidato itu ada panduan teksnya, karena untuk memudahkan ketika kita menyusun sebuah kata-kata. Yang paling penting di sini harus ada orator dan audiensi. Nah, orator ini yang sudah Ustazah tulis di slide, yakni orang yang ahli berpidato, orang yang menyampaikan pidato. Ya, adanya orator itu juga didukung oleh adanya audiensi, yakni orang yang mendengarkan orator berpidato atau audiens. Seperti halnya ketika kalian melihat pidato proklamasi dari Presiden Soekarno, ya, di situ beliau sebagai orator di situ. Siapa audiensinya? Audiensinya di situ adalah rakyatnya. Nah, misal pun jika kalian nanti menjadi seorang orator, maka siapa audiensinya di situ? Audiensi yang terlibat yang ada di dalam forum itu tentunya. Baik itu bisa jadi teman kalian, dewan guru, atau orang tua kalian. Selanjutnya, apa yang harus diperhatikan dalam berpidato? Yang pertama adalah persiapan, ya. Persiapan dan kemudian penentukan tema. Kita harus menentukan tema yang akan kita angkat di situ. Pembicaraan yang akan dibahas nanti ketika di pidato. Contohnya bisa jadi bidang pendidikan, kepemimpinan, kesehatan, dan lain sebagainya. Tema ini kan masih umum ya. Selanjutnya, ada kejelasan pengucapan kata saat berpidato. Di dalam berpidato, tentunya kita melafalkan kata-kata yang jelas, tepat, dan benar. Menggunakan kalimat efektif, baku, dan benar. Jika kita menyampaikannya dengan bahasa yang baik dan benar, maka insya Allah orang lain pun juga akan mudah memahami terhadap apa yang kita sampaikan kepada mereka. Gitu. Selanjutnya ada keras lembutnya suara saat berpidato. Ini lebih pada intonasi. Jadi tiap-tiap bait itu ada tekniknya sendiri. Kapan saat keras, kapan saat lembut gitu ya. Jadi tidak keras semua, jadi stagnan semua, lembut semua, tidak. Jadi ada naik turunnya di situ intonasi. Seperti halnya ketika kalian bernyanyi pun itu juga ada intonasinya. Tapi di sini berbeda ya, konteksnya kita berpidato. Berpidato di situ terukur, artinya di situ kita menyampaikan sesuai dengan apa yang telah kita tulis, ya. Bisa kita kembangkan dengan kata-kata yang telah kita rancang gitu. Keempat, ada penggunaan kalimat yang santun dan tidak menyinggung saat berpidato. Nah, ini penting. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan kalimat yang sopan dan santun, maka apa yang kita sampaikan itu cenderung akan lebih mudah diterima oleh orang lain. Gitu juga, itu tidak boleh menyinggung saat berpidato. Menyinggung maksudnya seperti apa? Misal, ada kata-kata yang sifatnya itu menyinggung orang lain atau kelompok atau yang pokoknya yang sebangsa dengan itu ya. Selanjutnya, kita menuju ke bagian-bagian dari kerangka pidato. Di dalam pidato sendiri itu ada 6 bagian. Yang pertama ada salam pembuka, kemudian kalimat sapaan, kalimat pembuka, bagian isi, penutup, dan salam penutup. Lihat ke slide selanjutnya ya. Contoh teks pidato itu berkaitan dengan bagian dari rangka pidato tadi. Salam pembuka isinya seperti apa gitu. Salam pembuka contohnya di sini selamat pagi. Selamat pagi. Kemudian Ustazah baca dulu ya pidatonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu guru sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala, karena atas rahmatnya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan bahagia. Hadirin yang saya hormati, semua orang yang hidup di muka bumi dapat disebut sebagai pemimpin.
Sejak lahir, kita sudah dianugerahi karunia untuk menjadi seorang pemimpin. Sebagai pemimpin, kita semua memikul tanggung jawab sekurang-kurangnya terhadap diri sendiri. Oleh karena itu, perbaikan sikap dan diri amat perlu kita perhatikan dan praktekkan sejak sekarang. Hadirin yang berbahagia, jika sudah dapat menjadi pemimpin bagi diri sendiri, kita pun dapat menjadi pemimpin bagi orang lain. Namun, seperti yang kita ketahui, menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang mudah. Menjadi pemimpin bukan hanya tentang status jabatan yang ia dapatkan, bukan pula tentang mendapat fasilitas yang banyak. Pemimpin yang baik ialah orang yang mampu bertanggung jawab akan tugasnya serta menginspirasi orang banyak. Pemimpin yang baik memiliki pikiran yang maju serta mementingkan kepentingan orang banyak dibandingkan kepentingan pribadi. Jika sifat kepemimpinan itu dapat dilaksanakan dengan baik, masyarakat dapat hidup rukun dan harmonis satu sama lainnya. Seorang pemimpin memiliki tugas mulia. Pemimpin yang baik dapat memberikan semangat dan inspirasi bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, janganlah takut untuk menjadi seorang pemimpin. Jadilah pemimpin yang dapat mengemban amanah dan menjalankan pekerjaannya dengan baik bagi orang lain. Hadirin yang saya muliakan, semoga pidato yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua dapat melaksanakan tanggung jawab kita sebagai pemimpin yang baik bagi diri sendiri ataupun orang lain. Sekian pidato dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf atas perhatian Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di situ ada intonasi ya, seperti yang telah Ustazah sebutkan tadi. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala. Ini merupakan bagian dari kalimat pembuka yang umum biasa digunakan ya. Isi pidato, mulai ke isi pidato di sini. Bahwa hadirin yang saya hormati, semua orang yang hidup di muka bumi dapat disebut sebagai pemimpin. Sampai praktekkan sejak sekarang. Ini bagian dari isi pidato. Jika sudah dapat menjadi pemimpin bagi diri sendiri, kita pun dapat menjadi pemimpin bagi orang lain. Namun, seperti yang kita ketahui, menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang mudah. Menjadi pemimpin bukan hanya tentang status jabatan yang ia dapatkan, bukan pula tentang mendapat fasilitas yang banyak. Dan selanjutnya ini sampai bagi orang lain. Ini merupakan bagian dari isi pidato. Terakhir ini ada bagian kalimat penutup. Nah, biasanya penutup ini selalu isinya adalah kesimpulan dari isi pidato tadi. Apa sih kesimpulannya semuanya? Nah, intinya di situ kita dapat melaksanakan tanggung jawab sebagai pemimpin yang baik bagi diri sendiri dan orang lain. Lalu ada kalimat penutupnya berupa sekian pidato dari saya, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Harus selalu akan lebih baik selalu ada penekanan apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Karena kita tidak pernah tahu ya apa yang kita sampaikan sebelumnya itu apakah masih banyak kekurangan sehingga kita ucapkan sebuah kalimat di sini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf gitu ya. Atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Dan ditutup dengan salam penutup. Langsung pada Assalamualaikum juga boleh. Selamat sore juga boleh gitu ya. Ada deskripsi dari setiap bagian pada kerangka isi pidato. Deskripsinya tadi pada salam pembuka itu contohnya ada selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua gitu. Kalimat sapaan contohnya Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, atau orang tua yang saya sayangi. Umumnya berisi ucapan syukur. Contohnya, puji syukur kami panjatkan pada Tuhan yang Maha Kuasa. Bagian isi merupakan bagian yang berisi inti dari sesuatu yang akan disampaikan dan dibicarakan. Nah, di bagian isilah ini, di bagian isi, ini tadi bagian dari isi pidato ya, yang pada slide sebelumnya dibahas, itu banyak. Dari penjabaran paragraf pertama dari isi pidato, kemudian 2, 3, 4, dan selanjutnya. Jadi isi pidato itu biasanya terdiri macam-macam ya. Ada yang panjang gitu ya paragrafnya, ada yang cuma beberapa paragraf gitu. Tergantung dari poin yang akan kita sampaikan di pidato nanti. Penutup berisi kesimpulan, harapan, ucapan terima kasih, dan permintaan maaf kepada pendengar jika ada salah dalam berkata dan juga menyinggung pembaca. Salam penutup, contoh selamat pagi dan terima kasih, atau assalamualaikum. Berlanjut pada kerangka pidato.
Bisa dilihat di sini kerangka pidato ada apa saja di situ, latar belakang pidato, audiensi, waktu penyelenggara, tempat diadakan, audiens ya atau penonton yang memperhatikan, yang menyaksikan orator berbicara. Hal yang ingin disampaikan mengenang jasa dan kepemimpinan pahlawan. Salam pembuka kepada semua yang hadir. Lalu itu ya seperti Assalamualaikum, salam sejahtera, dan lain sebagainya. Mengucapkan kalimat pembuka. Contohnya seperti apa? Yaitu tadi, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang saya hormati orang tuaku sekalian dan teman-teman yang saya sayangi gitu. Isi pidato ini ya yang tadi berkaitan dengan isi yang telah kita tentukan. Pentingnya memperingati Hari Pahlawan. Ini baru kerangkanya ya, nanti bisa dikembangkan sebagai beberapa kalimat itu. Mengajak para undangan untuk meladani pahlawan. Nah, bagaimana caranya? Itu dikembangkan menjadi sebuah kalimat sehingga menjadi beberapa paragraf. Penutup pidato mengucapkan kalimat penutup dan permohonan maaf dalam penyampaian pidato. Nah, ini cara membuat kerangka isi pidato. Sama halnya dengan tadi ya, cuma yang tadi kan Ustadzah isi, yang ini Ustadzah kosongi biar nanti kalian ketika membuat kerangka isi pidato itu ada paham, oh ini bagian latar belakang pidato apa yang mau dibicarakan ya di sini gitu. Audiensi dan selanjutnya hingga langkah-langkah menulis pidato. Yang pertama ada memilih topik atau tema pidato. Seperti yang telah disampaikan di awal tadi, penting ya kita menentukan sebuah topik. Kalau nggak ada topik, apa yang mau kita bicarakan? Masa diam 1000 bahasa di depan para audiens? Kan ya nggak mungkin ya. Jadi kita menentukan topik atau tema yang kita angkat di situ yang akan dibahas nantinya ketika di pidato. Jadi dari topik itu kita kembangkan menjadi sebuah judul. Misalnya menjaga kebersihan diri agar terhindar dari penyakit sehingga kita bisa menyehatkan diri sendiri dan menjaga kesehatan orang lain. Lalu mengumpulkan referensi bacaan. Nah, referensi bacaan ini bisa kalian dapatkan melalui buku-buku bisa, atau yang sekarang ini kan sudah YouTube, itu juga ada video para tokoh proklamator atau yang lain-lain. Itu ya, pokoknya yang berkaitan dengan pidato itu banyak sekali di video tersebut, ataupun juga bisa mengambil dari beberapa referensi bacaan buku, koran, atau lain-lain, itu juga banyak. Lalu membuat kerangka pidato. Nah, seperti yang telah Ustazah sebutkan tadi, kerangka pidato isinya apa aja? Ya, di slide sebelumnya nanti dilihat lagi. Merangkai pidato, Jadi kerangka yang telah kita tulis tadi, kita rangkai menjadi sebuah kalimat. Dari sebuah kalimat itu kita susun menjadi beberapa paragraf. Nah, kita kembangkan kalimat-kalimat itu menjadi sebuah paragraf. Kalian pernah belajar calistung kan ya? Ya, membaca, menulis rangkaian kata lewat calis itu tadi bisa. Selanjutnya ada latihan oral. Berkaitan bunyi bahasa, saat latihan ini perhatikan kejelasan lafal dan intonasi pada tiap kata. Jadi setelah kita menyelesaikan rangkaian dari pidato yang telah kita tulis, artinya pidato kita sudah lengkap, maka di situ kita harus latihan. Latihan untuk apa? Latihan untuk bisa lancar. Latihan pengucapan, pelafalan, bunyi bahasa, bunyi kalimat yang telah kita tulis. Apakah dia nadanya lembut atau nadanya tinggi, rendah? Jadi tidak semua kata-kata itu diintonasikan lembut gitu ya, tergantung dari kalimat yang telah kita tulis ya. Bisa jadi lembut di awal, kemudian menengah, kemudian meninggi gitu ya, kemudian landai lagi. Nah, ini penting untuk latihan oral. Jadi sering-sering latihan oral ya, karena pidato itu kita ngomong di depan umum. Nah, bisa jadi ada faktor juga ketika kita sudah lancar ngomong di depan kaca, bareng sudah naik di depan umum itu bisa jadi kadang ngeblank. Itu bisa jadi karena faktor grogi bisa tuh. Jadi banyak-banyak latihan. Bagaimana caranya banyak latihan? Yaitu perbanyak baca apa yang telah kita tulis, kemudian latihan di depan cermin. Kita ngomong sama cermin. Gitu ya. Ya, kelihatannya sih seperti orang gimana gitu ya ngomong sama cermin. Tapi nggak apa-apa, itu bagian dari melatih diri bagaimana cara kita untuk bisa lancar, bisa pede. Selanjutnya, nah ini ada tugas. Tugasnya adalah, jangan tegang dulu ya. Mohon maaf kalau Ustazah menyampaikannya terlalu cepat. Tugasnya adalah buatlah kerangka pidato dengan format seperti di slide sebelumnya. Tadi
ada cara membuat kerangka pidato di slide sebelumnya ya. Artinya karena memang kita berada di bulan Agustus ya. Agustus menjadi salah satu bulan sejarah untuk Indonesia. Kita angkat tema kemerdekaan. Jadi tema kemerdekaan kalian kembangkan menjadi sebuah judul. Judulnya apapun bebas ya. Pokoknya temanya kemerdekaan. Nanti bisa mendapatkan, Ustazah bagaimana kalau belum mendapatkan judul? Nah, inspirasinya bisa kalian dapatkan melalui mencari referensi bacaan ya, baik itu di internet berupa video atau web atau teks tulisan atau lain-lain. Nah itu kalian bisa membuka ide pikiran kalian nanti bisa terbuka ya dengan membaca-baca referensi tersebut gitu. Pidato dari internet, televisi, lalu kembangkan kerangka pidato yang telah kalian buat menjadi sebuah teks pidato. Jadi kuncinya di sini yang pertama adalah menentukan judul. Judulnya kalian dapatkan dari mana? Judulnya kalian bisa dapatkan bebas. Artinya pokoknya temanya berkaitan dengan kemerdekaan. Di situ kalian cari referensi dulu. Buka-buka YouTube atau buka-buka video tentang pidato kemerdekaan dan lain-lain. Berkumpulnya masyarakat desa untuk merayakan kemerdekaan. Nah, itu bisa jadi sebuah judul juga, tapi jangan itu ya, nanti cari yang lain. Kalian pasti lebih mahir lah, lebih pinter lah ya untuk bisa buat judul, karena insya Allah kalian lebih kreatif kerangka pidatonya ya. Setelah itu kembangkan menjadi sebuah teks pidato. Nah, nanti kalau misal masih ada kesulitan silakan tanya Ustazah itu. Lalu nanti teks pidatonya dikirim paling lambat tanggal 10 Agustus dan dikirim ke link di tiap-tiap kelas. Beda ya. Hati-hati jangan sampai keliru dikirim di kelas lain. Ustazah kasih clue di situ ya. Kelas 6A, 6B, 6C berbeda linknya. Oke, terima kasih, itu saja dari Ustazah. Semoga Allah mudahkan ya. Gak ada kesulitan silakan tanya langsung ke Ustazah. Mohon maaf bila ada kekurangan dan tetap semangat. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.